menunggu Soedarsono berikutnya, kader PDIP yang berani bersuara lantang untuk menggeser hegemoni Hasto Kristianto di tubuh PDIP. Sekarang ini muncul dua gerakan di tubuh PDIP. Apakah gerakan menyelamatkan partai ataukah gerakan membela mati-matian dan menyelamatkan Hasto? Kalau dia ksatria, kalau dia bicara demi PDI Perjuangan, tetapi yang terjadi apa? Partai ini posisi dia sebagai tameng untuk perlindungan. PDI Perjuangan malah dijadikan tempat dia untuk berlindung. Nah, tapi juga kroni-kroninya mendukung sesama orang partai, karena belum tentu Guntur Romli, belum tentu Deddy Sitorus. Pengabdian lama dengan segala dinamikanya lebih lama saya atau Deddy Sitorus atau Guntur Romli. Sebenarnya saya ingin menyampaikan, mungkin yang saya sampaikan ini pahit, ibarat jamu, tapi sebenarnya menyembuhkan. Daripada kita ini bereforia terus, hanya di internal terus seakan-akan ini kita hebat, di luar sana masyarakat itu melihat, menilai, ya akhirnya apa? 2029 akan terpuruk lebih dalam. Luar biasa, Soedarsono, kader PDIP dari Kabupaten Pemalang, begitu berani, sangat-sangat vokal menyuarakan kebenaran, menyuarakan isi hati nurani yang itu berangkat dari kesadaran diri yang luar biasa sebagai warga negara yang baik, sekaligus juga sebagai kader Partai Banteng yang memang selama ini berjuang dari bawah, mengurus PAC, kaderisasi, bicara tentang ideologi. Belum tentu ya para elit PDIP yang duduk di atas sekarang, teman-temannya Hasto, itu benar-benar berjuang demi partai. Barangkali mereka hanya menjadi penikmat, berbeda dengan yang di bawah, di grassroots, di akar rumput. Mereka benar-benar berjuang, bahkan berkorban demi kebesaran partai, termasuk yang dilakukan Soedarsono, begitu tulus. Tetapi kemarin tampaknya Soedarsono akhirnya dipanggil oleh DPP, diinterogasi, bahkan diintimidasi. Menurut pengakuan Soedarsono, sampai menggebrak-gebrak meja. Benar-benar Soedarsono diadili. Ini menjadi pertanyaan. Padahal namanya Partai Demokrasi, kenapa tidak demokratis terhadap anggota atau kadernya sendiri yang selama ini berjuang luar biasa untuk partai, setidaknya di akar rumput, di PAC, di DPC Kabupaten Pemalang. Ya, kita menunggu apakah Soedarsono akan dibela oleh teman-temannya. Mungkin banyak ya kader-kader PDIP yang merasa iba, kasihan, ingin membela Soedarsono, tetapi sekali lagi tidak berani. Pilih cari aman, pilih di zona nyaman. Maka menurut saya penting nih bagi PDIP menyuarakan kebenaran atau larut membela mati-matian, melanggengkan kekuasaan hegemoni Hasto Kristianto di PDIP. Ya, sekali lagi, ketika orang lama berkuasa, sekjen terlama 10 tahun, 2 periode, rekor nih memang Hasto. Yang memang saya yakin ya, Hasto itu sudah menanamkan kader-kader, orang-orang terdekatnya di DPP. Saya yakin itu menanamkan orang-orang Hasto. Bagaimana bisa terus mendekati Ibu Megawati, bisa dipercaya Megawati. Nah, maka sulit saya yakin kader-kader PDIP yang lain untuk bersuara lantang seperti Soedarsono. Padahal kalau nggak salah di DPP itu strukturnya ada kurang lebih 33 pengurus atau personal yang menduduki jabatan di DPP. Tapi hanya orang-orang itu saja yang berani bersuara, seperti Guntur Romli, ya, Deddy Sitorus dan sebagainya, yang sekubu, sekufu dengan Hasto Kristianto. Sementara yang lain pilih diam, ya.
pilih menunggu. Seperti apa nih bola akan mengalir? Seperti apa nih Hasto nasibnya di KPK? Apakah benar-benar akan ditahan pakai rompi orange? Kita lihat saja nanti. Saya yakin kader PDIP yang lain sifatnya wait and see. Dan waktu diinterogasi, Soedarsono dicecar, ditekan. Siapa sebenarnya yang membackup Soedarsono? Kenapa berani bersuara lantang seperti itu? Saya yakin mereka arahnya adalah Pak Jokowi. Jangan-jangan di balik keberanian Soedarsono bercokol nama Pak Jokowi yang membackup, atau setidaknya orang-orang dekat Pak Jokowi. Itu tuduhan mereka. Jadi apapun yang saat sekarang ini melawan, menentang PDIP, itu adalah orang-orang suruhannya Pak Jokowi. Tapi sekali lagi kita akan melihat gerakan mana yang akan lebih kuat. Gerakan yang membela partai demi menyelamatkan partai supaya di 2029 masih dipercaya oleh masyarakat, atau gerakan untuk menyelamatkan Hasto, seorang Hasto. Jadi PDIP harus berani bersih-bersih dari orang-orang yang hanya menyenangkan Bu Megawati, orang-orang yang asal ibu senang seperti Hasto dan kawan-kawan. Soedarsono berpikir logis, karena memang Hasto Kristianto benar-benar salah di muka hukum, di tangan KPK. KPK punya bukti-bukti kuat atas kesalahan yang dilakukan oleh Hasto. Coba kita lihat bagaimana komentar-komentar netizen atas keberanian dari Soedarsono menyuarakan kebenaran di tubuh PDIP. Salut Pak Darsono berdiri di atas kebenaran. Dari awal saya mendukung Pak Soedarsono. Beliau adalah kader PDIP yang paling sehat. Aku sebagai warga Pemalang bangga dengan Pak Soedarsono jujur dan pemberani terus berjuang Pak Soedarsono. Surabaya, kami bangga pada Bapak Soedarsono demi keadilan kebaikan partai. Bapak berani jujur. Semoga Bapak Soedarsono sehat-sehat selalu. Semangat terus Pak Soedarsono demi NKRI. Lebih dari 90% yang mendukung Pak Soedarsono benar apa yang dikatakan, jujur dan mantap. Soedarsono orang hebat, kami masyarakat mendukung Pak Soedarsono. Hebat Pak Soedarsono, lanjut Pak, tetap logis dan kritis. Saya dukung sepenuhnya. Semoga Pak Soedarsono selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semangat terus Pak Soedarsono demi kemajuan NKRI. Pak Soedarsono orang baik, gerah dengan PDIP yang maling. Sukses selalu Pak Soedarsono. Bapak ini masih punya jati diri, bukan seorang kader penjilat di partai PDIP. Bravo Pak Soedarsono, pejuang akar rumput. Maju terus, beritakan kebenaran. Semakin terlihat jelas bagaimana buruknya internal partai Bapak. Bapak sendiri menentang, tidak sependapat dengan petinggi-petinggi partai Bapak di pusat. Bapak Soedarsono bersatu dengan partai perorangan saja Pak. Saya kader PDIP Kabupaten Malang, Jawa Timur sangat mendukung Pak Soedarsono. Pak Sekjen kita ini hanya berlindung dari partai untuk menutupi perbuatan jahatnya. Bravo Pak Soedarsono. Hebat Pak Soedarsono, maju terus, suarakan kebenaran. Gak cuma pengamat yang memiliki kebenaran. Dan banyak sekali komentar-komentar yang begitu mendukung Pak Soedarsono menyuarakan kebenaran. Sekali lagi mengharapkan betul PDIP jangan hanya jadi tamengnya Hasto. Kenapa partai harus berkorban hanya demi menyelamatkan segelintir orang, bahkan hanya seorang Hasto? Sangat disayangkan partai sebesar PDIP hanya mengorbankan dirinya sendiri demi seorang Hasto Kristianto. Ya, semoga akan muncul Soedarsono yang lain yang berani bersuara lantang untuk menyelamatkan partai demi di 2029, daripada hanya membela mati-matian
demi menyelamatkan seorang Hasto Kristianto. Sekian dulu opini pribadi saya. Sampai jumpa.